Iya nih, Ner. Jadi ini ada fakta-fakta seputar dugaan ijazah palsu Jokowi nih ya. Waduh. Ini sepertinya berlarut-larut sekali ya. Betul sekali. Dia bergulir bahkan ya. Jadi kasusnya bukannya diselesaikan gitu ya. Dia bergulir terus gitu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan. Sebenarnya apa sih Mas Boy masalahnya yang kalau Mas Boy lihat? Iya, jadi kan ada seorang dosen itu awal mulanya kan itu kan bagaimanapun kan ada ya segelintir pihak yang mempertanyakan gitu kan. Dalam hal ini kalau kita baca dari berita ini ya, itu awal mulanya itu kan ada dosen yang mempertanyakan kok nomor Pak Jokowi itu, dosen Universitas Mataram ya, namanya Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi dia itu menilai kok berbeda ya penggunaan font Times New Roman dalam dokumen Pak Jokowi gitu. Itu awal-awalnya ya? Itu awalnya. Detail sekali ya. Terus digoreng kali ya? Fontnya goreng-goreng. Itu awalnya. Ada yang nyiram air, nyiram api nyiram apa? Iya, minyak dong. Nyiram bensin. Dan mempertanyakan itu doang sebenarnya. Tapi konteksnya sebenarnya apa sih Mas Boy? Kenapa Pak Jokowi ini udah nggak menjabat nih Mas Boy? Iya. Kenapa masih ada saja nih yang membuat kegaduhan yang menyerang dia ya menurut saya gitu ya? Pak Jokowi ini betul tidak menjabat lagi. Tapi pesonanya, Ya. banyak masyarakat yang belum bisa move on. Sebenarnya ya. bukan cuma masyarakat aja. Termasuk pejabat-pejabatnya juga. Yang Iya. baru-baru ini ada kan Iya. yang berita viral yang naik jet. sowan ke sana Yang itu. naik jet itu. Iya, naik jet. Kan mau nemuin itu juga. Oh gitu ya? Iya, waktu kemarin. Ya habis lebaran kan? Jadi seolah-olah kok bukan kenapa nemuin Jokowi ya kan, padahal kalau presiden lagi keluar negeri, misalnya kan presiden lagi keluar negeri, seharusnya ada wakil presiden dong, bisa ditemuin kalau memang koordinasi masalah negara. Terus yang lain-lain juga mengunjungi Bapak SBY, Ibu Mega juga nggak sih? Kayaknya cuma Pak Jokowi aja yang dikunjungi. Viral Jokowi aja memang. Oh, yang lain nggak viral ya? Ya, mungkin kurang nggak ada paparazinya mungkin. Karena nggak ada hubungannya sama ijazah nggak sih ya? Oh iya. Ya. Oke, kita kembali lagi ke ijazah ini Mas Boy. Ya, gimana Mas Boy? Iya, jadi kan dosen yang mempertanyakan itu kan dia mempertanyakan itu ya. Jadi kemudian anehnya disambut beberapa orang juga yang punya barangkali ada kepentingan tentu saja ya. Tentu saja kalau ini kan bagaimanapun kayak sepertinya tidak jauh-jauh dari politik juga ya. Politik ya. Artinya ada kepentingan politik gitu ya di dalamnya, dalam hal pun seperti itu. Dalam hal pun menggiring isu seperti ini ya. Dugaan ijazah palsu ini. Jadi kan setelah Bapak dosen itu kemudian ada beberapa orang lainnya juga yang juga mempertanyakan, bahkan dia ini ya sampai mengatasnamakan ahli agama gitu ya di sini. Ahli agama? Iya, bahkan jadi dia bersatu padu juga dalam hal mempertanyakan kenapa Pak Jokowi bisa ini gitu ya. Mungkin ke depan akan muncul lagi pihak-pihak lain yang. Nah ini yang kita tahu justru ke depannya, kalau ke depannya justru Pak Jokowi ini kalau seperti biasa kalau Pak Jokowi kan disinggung soal ijazah palsu ini, Pak Jokowi saat dikonfirmasi oleh wartawan dia kan menjawab ya udah biarin aja, itu awal-awalnya seperti itu, tapi karena terus-menerus tadi itu bergulir dia tidak berhenti begitu aja, dia tidak diam, bergulir terus itu dugaan ijazah palsu ini, lama-lama dia ya timbul juga kan akhirnya niatan untuk ya perlu juga kalau terus seperti ini saya bisa berbuat loh, bisa bertindak loh, dalam artian melapor ke polisi. Nah ini artinya dia mulai mengambil langkah yang serius ya, karena kok ini didiamkan semakin hari semakin lama, kok terus menerus aja ini dugaan ijazah palsu saya ini. Awalnya ya itu tadi biarinlah biasa politik isunya seperti itu. Tapi kok lama-kelamaan terus-menerus mungkin jengkel pula Pak Jokowi kan, emosi barangkali di dalam hati kan. Makanya ada niatan dia tidak akan segan untuk tadi tuh langkah ke depannya tidak akan segan untuk melaporkan kasus ini. Orang-orang yang terus menggiring soal ijazah palsu ini, orang ada kalau penuturan Pak Jokowi ya ada kok ijazah palsunya ada dia. Ijazah palsu? Maksudnya ijazah aslinya ada. Pihak kampus juga udah menyatakan asli kan kalau nggak salah ya? Iya, pihak kampus pun menyatakan bahwa ijazah asli itu ada di Pak Jokowi. Makanya ini emang kalau isu seperti ini memang kalau digoreng. Jadi menurut teman-teman sendiri sebenarnya ijazahnya ini palsu atau asli? Ayo.
Enggak, jadi berdasarkan berbagai bukti, pernyataan. Ini kan udah banyak nih yang ngasih bukti-bukti nih. Kalau menurut teman-teman sendiri, jadi asli apa palsu? Jadi saya harus membedakan gini, kalau yang ditunjukin dosen itu barangkali itu mungkin bukan apa skripsinya apa ijazah, bukan iya maksud saya barangkali itu surat keterangan lulus. Nah, itu yang beda tadi Pak. Jadi beda font, yang beda betul, font. yang beda font. Saya mau nilainya gini. Jadi mungkin itu yang lain gitu, dokumen lain. Nah, ijazah asli ya tetap ada. Itu kalau jadi asli ya. Ijazahnya gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Kak Boy, saya pandangan personal ini. Kalau saya sih melihat itu kan sudah ada pernyataan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa itu asli katanya. Betul bahwa Pak Jokowi ada alumnus dari UGM, Kehutanan UGM katanya. Ya udah, kalau saya sih ya udah, orang daftar udah ngomong kalau itu kesaksian palsu kan ya sanksinya kan juga pasti si rektor bersiap tuh. Kamu sepertinya masih ragu. Kalau Kak Denny agak jadi gini, ini, ya, kalau silakan. menurut saya ya, ini konteksnya kan jasa itu asli atau palsu. Iya. Sebenarnya itu menurut saya bisa dibuktikan, keaslian ijazah atau palsu ini mudah dibuktikan gitu kan. Cuman yang saya pengen tanyakan, dia dapat ijazahnya itu gimana gitu? Apakah cara mendapatkannya asli atau cara mendapatkannya palsu gitu kan? Paham gak sih maksud saya? Nah gitu kan bisa ditanyakan dia kuliahnya kapan, teman-temannya siapa gitu kan, banyak kan tahu. Kalau nggak salah kan sudah pernah ada pernyataan dari teman-temannya nggak sih yang mengaku teman-temannya? Yang mengaku? Iya mengaku. Mengaku apa mengaku? Beberapa waktu lalu ya kan itu. Mas Boy? Sebenarnya ijazah asli atau palsu? Ya kalau saya sih dari perspektif saya ijazah asli atau palsu ya asli atau palsu ya bukan itu sebenarnya. Kalau memang dia asli, oke asli. Nah, cara mendapatkannya itu asli. Ya soalnya bukan apa-apa ya, kan di Lampung juga ada kemarin ya soal masalah ijazah juga ya. Jadi yang menggagalkan. Iya, jadi ya sekarang calon kepala daerah ya. Iya, jadi sekarang buntutnya sekarang juga belum selesai jadinya. Memang ijazah ini jangan dipalsuin lah ya. Kan dia udah nggak menjabat lagi sih. Semua memang iya. Kalau ijazahnya palsu berarti hanya pidananya gitu maksudnya. Apakah dia cacat dihapuskan dari presiden ketujuh maksud gitu. saya di Lampung juga sempat ada masalah ijazah palsu gitu. Ya memang semua yang palsu-palsu ini nggak bagus ya, uang palsu, cinta palsu, semua yang palsu lah ya. Itu nggak baik ya. Kita yang asli-asli aja. Tapi ada yang baik, Jen. Apa itu? Misalnya kita tidak punya kaki, tidak punya tangan, diberi Oh iya, itu alat bantu ya. Oke, kalau sebagai alat bantu oke. Biar tampilannya bagus, tampilannya indah gitu. Masih ada kan yang palsu yang baik ya, seperti itu. Sepakat saya memang. Oke ya, teman-teman. Oke, demikianlah Sobat Lampung Pos, berita-berita viral yang kita bahas hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan berita-berita yang tidak kalah viral ya. Bersama saya Denny Zuniadi dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.